Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma allazi ja'ala syahra ramadan unsila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, pancaji rupa tawe dan nia makhluk-makhluk lainnya. Huang Allah Ta'ala engkai sinina rupa tawe puramanan ni bersyahadat sebenarnya mengaku di depan Allah. Jadi degaga rupa tawe itu jaji kulinoe dena pura mengaku riolona huang Allah Ta'ala, mengakui dirinya sebagai makhluk ciptaan dan mengakui puanna sebagai pencipta. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi khusus ini yang seluruh umat Islam sudah pernah bersyahadat dalam lisan. Kuramana nih poyer ya sangi syahadat. Tapi rupanya bukan hanya ifau, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan ini untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan di dalam melakoni kehidupan yang tidak terlepas dari dua peran. Dua mitu akatan wa Allah Ta'ala na pancajer patawe. Yang pertama sebagai abdillah, sebagai hamba, sebagai atah, yang berimplikasi kepada melaksanakan ibadah-ibadah ritual, sempajang, puasa, zakat, agapiro haji. Nah, yang kedua adalah kita hadir di permukaan bumi ini sebagai khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai warisan dari nenek kita Adam untuk bagaimana mengelola alam ini. Bukan untuk merusak tapi memperbaiki dan memakmurkan bumi. Wah, ini luar biasa sekarang itu. Lingkungan sudah luar biasa rusak akibat dari ulahnya manusia. Padahal alene reng tugas sebagai khalifah dan seluruh yang diciptakan di bumi ini untuk manusia. Wallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Aku ciptakan sebagai khalifah dan aku ciptakan seluruh yang ada di bumi untuk dirinya, untuk manusia. Jadi terkadang pikir iki, ya bu mana ya bu na Allah Ta'ala untuk ini, tetapi ini solangi. Tetapi saya coba bahwa ada sesuatu sebenarnya pendekatan yang perlu menyentuh kalbu kita. Apa yang saya maksud bahwa kesadaran akan siapa sih sebenarnya diri kita dan untuk apa kita diciptakan. Ini perlu ya. Nah, siapa diri kita ya? Ini bisa kita lihat ini dari pandangan ilmu pengetahuan ya. Dari tentu huramana yang kelinga bahwa angka badan fisik, jasad atau tubuh kasara ya. Angka itu tubuh alusuna ya. Nah, tubuh alusu ekwe, nah di sini banyak rahasia-rahasia yang bisa kita ungkap. Nah, sebagai tubuh kasara itu berasal dari satu yang disebut dengan sel. Ini yang biasa belajar biologi. Jadi amanat tudang ekwe, boleh ki riset dia apa namanya? Siapa ki bahasa Indonesia? Satu titik yang disebut dengan sel. Nah, dia ni rulemi, tak nyala yang disebut dengan mikroskop. Jadi boleh mana itu pada bahan yang tidak bisa dilihat dari mata. Kemudian berkembang ya, membelah, namanya dalam ilmu pengetahuan membelah menjadi beberapa sel, dari satu menjadi dua,
ya, dari 2 menjadi 4, kemudian membentuklah apa yang disebut dengan jaringan dan organ. Nafancaji jantung ta, ya, nafancaji otak ta, nafancaji lambung, nafancaji limfa, nafancaji hati. Luar biasa. Jadi bayangkan kita berasal dari satu yang tidak kelihatan dengan mata, mancaji wadim berdiri di sini, miralam ya. 1 kilogram berat badan saya itu mengandung 1 triliun sel namanya. Jadi saya 63 berat badan saya 63 triliun. Nah, aku tamak kaji itu sampai apa isinya itu sel, di situ ditemukan semua rahasia-rahasia Allah. Tidak bisa dijelaskan oleh akal pikirannya manusia. Akhirnya kalau kita tidak bisa jelaskan, kita kembalikan ke pemilik ilmu itu. Ini cara-cara untuk bagaimana kita mendekatkan diri dan bagaimana kita paham diri kita. Yang kedua, semua tadi itu berasal diciptakan dari air. Nah, ini nama tuh mencaji bahan renungan ketika kita mau kotori air, ketika kita mau boros menggunakan air. Karena pada hakikatnya nanti itu kita kotori air, kita boros menggunakan air, pada hakikatnya kita kotori diri kita. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, bahwa seluruh yang hidup ini aku ciptakan dari air. Makanya itu 60-70% itu tubuh kita itu air. Sampai nanti kebutuhan air untuk hidup rata-rata 30 ml per berat badan. Jadi saya hitung-hitung dengan berat badanku itu 1,8 liter air saya butuhkan dalam 1 hari. Coba biasa mana magari fikir-fikir. Apalagi kebutuhan di luar diri kita, namanya udara atau oksigen. Jadi 1 kali 1 menit kita menghirup udara itu 7-8 liter udara. Biasa, maka kenapa bisa? Tapi ini orang kedokteran yang bahas ini, orang kedokteran yang memang bidangnya kabeh igana roh. Jadi kalau kita hitung itu dalam 1 hari, kalau tidak salah berapa liter itu dalam 1 hari. Nah, kemudian yang kita hirup itu agar isena oksigen namanya ya. Ini kebutuhan dasar untuk kehidupan. Mungkin cek di detik dengan oksigen tamak kau sudah merenak nih. Nah, kalau kita hitung berapa oksigen itu, karena ini udara di sekitar kita ini 21% oksigen dia kandung, 21. Jadi kalau dikali tadi berapa liter, didapatkan 2.200 liter. Yang dianggap gratis pada saat kita sehat. Gratis. Kali negara, nah harga oksigen di rumah sakit 25.000 per liter. Apakah bukan 55 juta? Allah Ta'ala merekik gratis, tetapi ketika kita sakit, kita beli di rumah sakit. Agak bisa nero udara namanya nitrogen itu 78%. Jadi 78% di sekitar sini. Berapa harganya 1 liter itu? Hampir 10.000. Kalau dikali itu ya, dikali kurang lebih 80 juta. Kali maki napi 2 unsur kebutuhan diri manusia yang ada di sekitar ini sudah 140 juta. Nah, kita butuh 16 unsur. Apa ada tuh? Dia butuhkan tanaman. Jadi tanaman kan dipupuk itu sebenarnya unsur-unsur. Kita butuh juga itu sebenarnya. Ya. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Ini kesadaran-kesadaran inilah yang saya coba sampaikan ke masyarakat. Karena penyuluhan tentang bagaimana jangan merusak lingkungan kelihatannya tidak ampuh. Tetapi ketika kita sentuh dengan pendekatan-pendekatan spiritual, bahwa pada hakikatnya seluruh yang ada di luar diri kita itu tersambung dengan diri kita. Kita tergantung pada tanaman, karena tadi oksigen itu tanaman yang mengeluarkan itu. Jadi makanya itu rahasia anak, yang ini rahasia anak. Tomatu aku ya saudara-saudaraku petani. Insya Allah sehat terus itu. Kenapa? Karena dia selalu menghirup oksigen bersih. Oksigen bersih dari tanaman itu. Makanya ya, ini juga perlu saya sampaikan. Ku balik nan andre si balawi rose ajama to manulade. Karena pada hakikatnya Nabi Tamakada, tidaklah kamu menanam tanaman, jangankan dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung, itu bernilai sedekah. Ya, ini bernilai sedekah atau bernilai kebaikan. Luar biasa. Bahkan saya temukan di dalam Al-Quran,
kutama ki galungnya, loka ki galungnya, rupanya kemana baca-bacana. Nah inilah mungkin motivasi juga saya berdiri di sini, bagaimana kita mempelajari Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Ada dengar riolo ku mak ro ambokku joke galungnya sapuru-sapuru kare ase maka kagak tak baca. Dia bisa maka kagak baca lalu ang kelinga bacana. Rupanya ada dalam Al-Quran. Masya Allah la quwata illa billah. Ada di surah Al-Kahfi. Jadi anak tak baca, rajana sembara tak baca. Jadi ketika masuk, karena itu Allah memperkenalkan itu. Memang biasanya kalau Allah menyampaikan di ayat, apakah kamu, ya biasanya makurat atau parate, apakah kamu ketika kamu masuk kebunmu hendak baca ini, dia mau baca la haula la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Ini harus kita baca insya Allah. Nah, kemudian di dalam melakoni hidup ini, tadi saya katakan sebagai hamba. Nah, lokani corona, bagaimana salat? Ya, salat, puasa, haji, sedekah, ada wajibnya, ada sunatnya. Tadam penggak, tadam penggak. Melaksanakan yang sunat-sunat itu, kalau menurut saya itulah nanti perjuangan untuk bagaimana persaingan kita dalam tanda petik, perjuangan kita untuk mendekat kepadanya. Pak ya wajib memang nih. Contoh misalnya puasa, itu wajibnya hanya 1 kali 1 tahun, Ramadan. Tapi engkau kejamin alena letu bulan Ramadan atau pengen. Engkau kejamin. Bayangkan kalau yang minta puasa ku wajib ki, ya 10 set diulah dan ketemu puasa. Nah disinilah ada nanti puasa Syawal, ya. Ada ya kalau mampu ki Senin Kamis ada. Kalau dia boleh niru le Senin dilatih-latih dah. Kemudian ada puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 ompo. Ya. Karena silo serta Pak Dufe puasa Daud. Sesuai mandri sesuai ini ya. Ya. Saya ini pengalaman saya di Majene. Jadi ini juga pelajaran. Jangan kita menyombongkan diri ketika kita melaksanakan amalan-amalan sunnah. Puasa Tony roleku hebat mah puasa Senin, Kamis. Kenapa ini ketua DPR tidak pernah saya lihat ada hari-hari tertentu itu? Rupanya dia malah Daud. Malah Daud itu luar biasa. Nah, jadi ini zakat juga ada wajib. Sedekah ada wajib, ada sunnah ya. Yang wajib itu zakat. Nah ya toreu perlu falatu. Dan bengkak, terutama zakat pertanian. Fawa ya mufar mega ku kampungnya maka dah masa ya nasel nasu kami nasel warna galuku maka dah makanya itu zakat itu proporsi 2,5% misalnya ku mega berarti mega itu masuk ke CD berarti CD. Karena ada ayatnya dalam Al-Quran, apakah kamu tidak mengikat haknya orang pada saat kamu panen? Mengeramakan asa hakna tawe, rupa tawe ku pada saat kamu panen. Di sini kemuliaan. Meskipun fikih sebenarnya kan sudah menjelaskan ada haul, ada nisabnya kan, tetapi kalau iparate ya roh angkayala angkadalde iruntu ifasu 2,5% di situlah keberkahan hidup. Ini masih dipertentangkan kan itu zakat profesi. Nah sedekah nasa desina maka kenapa mau dicari lagi hadisnya kalau nu baik? Pura ki gaji fasui. Nah sedikit sekali proporsinya 3% itu. Nah ini perlu mungkin saya sampaikan sebagai motivasi ya, sebagai motivasi. Jadi semua amalan wajib tadi sebagai fungsi kehambaan ke sunnahnya ke wajibnya. Tapi menggai sunnah-sunnahnya insya Allah itulah jarang keberkahan hidup. Ada diskusi ketika hambaku serius melaksanakan yang sunnah-sunnah, pada akhirnya nanti apa yang keluar di mulutnya itu semua aku tuntun dari apa yang keluar mulutnya, apa yang gerakan tangannya, apa yang dipegang tangannya, pada hakikatnya akulah sebenarnya yang memegang tangannya. Ini luar biasa. Terus apa ini umur rumahku wede. Ya sampai jangan ku ya tomir 10 itu rakaat, pada metu ya becu 10 itu rakaat. Tambah-tambah iki sunnah. Dan ada salah sunnah yang paling menarik dan paling menjanjikan karena Allah yang sendiri yang langsung menyampaikan. Satu-satunya salat sunnah, yaitu salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asaan ya ba'asaka rabbaka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah, tambah-tambah salat wajibmu. Karena surah Al-Isra itu surah nomor 79 ayat 79 itu perintah salat wajib. Nah 1779 fuang lata-lata paletu ya roh.
Tambah biar salah wajibmu. Niscaya aku akan memberikan maqama mahmuda, posisi kemuliaan. Lanjutkan infak dongenna ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Menurut adi hidayah narek koruting ifarate berpeluang kita mendapatkan 4 kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah. Insya Allah kalau kita dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita dimuliakan juga oleh makhluknya. Yakin? Yakin ki? Inilah perlu. Nah, siapakah yang mulia? Ya, banyak pendekatannya. Siapa yang dicintai oleh Allah? Yang mendekat kepadanya. Siapa yang dicintai oleh Allah? Yang mengikuti Rasulullah. Perbanyak sunnah-sunnah tadi. Semua itu ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah. Sampaikan Muhammad, ketika hambamu, umatmu mengharapkan cinta dan ridho aku, ikutilah Muhammad. Perbanyak tadi ya sunnah-sunnah. Ketika kita serius mengikuti, tambah sunnah-sunnah tadi, yubhibkumullah, aku berpeluang untuk mengampuni dosa-dosanya. Hadirin sidang jamaah tarwih, tomato aku, sila suruhku, sekarang semua serba dibatasi. Biasanya tertulis di sini 15 menit. Ya naruh kafang utama piolo cede. Yang kedua adalah fungsi khalifah, mengelola alam. Pada berbagai profesi, ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga itu khalifah itu. Pada mega jabatan narengi fuang Allah Ta'ala, pada mega tanggung jawabnya. Tetapi berpeluang juga untuk bagaimana merebut pahala. Ya reto lewat cara mato, pada asik ya rengi jabatan tawede, dia tidak sadar bahwa jabatannya itulah yang akan nanti mengantar dia jadi mulia. Seluruh jabatan yang kita duduki itu rupanya diberikan oleh Allah. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh ba'dukum fawqa ba'din liyabluwakum fima atakum. Ya. Di mana salah ayatnya Pak Imam? Di mana salah ayatnya? Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh ba'dukum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Bahwa aku berikan peran berbeda-beda. Ada hanya ibu rumah tangga, jadi syukruki kalau ibu rumah tangga itu berarti yang itu bertanggungjawabkan. Layani suami, didik anak itu bertanggung jawab itu. Insya Allah jalan itulah masuk surga. Tapi kalau kami ini sebagai dekanmi, sebagai dosenmi, sebagai ini luar biasa. Tapi saya nikmati ini lebih 1 tahun saya bebas dari jabatan. Kurang lebih 22 tahun tidak pernah lepas itu. Tanggung jawabnya luar biasa. Karena ini tanggung jawab. Jadi itu jabatan diberikan, rupanya diberikan oleh Allah, tapi mau memilih menjadi pejabat yang amanah, pejabat yang tidak amanah itu adalah pilihan. Allah sudah menyampaikan, kalau ini kau lakukan, ini kau terima. Tidak mungkin jadi presiden kalau tidak ada kehendak. Tidak mungkin jadi bupati kalau tidak ada kehendak. Tidak mungkin jadi anggota DPR kalau tidak ada kehendak. Tetapi menjadi pada saat kita duduk di situlah kita diuji. Mari kita, nah, apalagi yang petani berarti khalifah kita hanya bersentuhan dengan tanaman, ya. Nah, caranya nanti di situ hargai juga kehidupan di sana. Jangan begitu ada hama cek di lokan ini malah komporok tak. Saya katakan begini, hama rumput itu yaro sari'e yaro hame adalah makhluk Tuhan, dan Allah sudah menyampaikan ma halaqtaha sabatila subhanaka fakina azabannar. Dia agak sia-sia. Makanya aku cek di muka kasih kuru aja nih Allah tolong kemal komporok. Nah, ini semua adalah pendekatan-pendekatan untuk menghargai kehidupan di luar kita. Karena itu adalah ladang amal. Yang terakhir, ya malah sepuluh sirah. Berarti 10 ni sedi. Tadam penga, dia gagal waktu berulang. 18 Ramadan ke belakang itu tidak akan kembali. Bahkan 1 menit yang lalu tidak akan kembali lagi. Kita hanya mengikuti perjalanan waktu. Ya, dia gagal lesu tu. Engkau mupa memang topengnya, tapi lainnya tahun nah. Lain 4 tahun anak 14, 43 tahun depan. Nah, ini yang buktikan bahwa tidak ada waktu yang berulang. Sehingga seorang ulama sufi namanya Hasan Basri menyampaikan sepotong hadis kursi, hai umat manusia, ketika matahari terbit di sebelah timur, matahari itu berteriak, hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku hadir di sebelah timur, manfaatkan aku untuk melaksanakan hal-hal yang baik, karena ketika aku pergi tidak akan kembali aku sampai dunia ini kiamat. Ini buktinya bahwa tidak ada yang berulang. Kamu patut coba aja, tapi lain nih. Dan yang kedua, tidak ada yang menjamin dirinya sampai tahun depan. Yang terakhir, mari manfaatkan sisa bulan suci Ramadan ini untuk melakukan pendekatan, optimalkan taraweta, mula nih maju sab'e. Ini tak balik ikut tanah suci itu, justru 10 malam terakhir justru berdesak-desakan orang. Tapi sekarang kan juga tidak berdesakan di sana karena corona. Tapi kita di masyarakat Indonesia, pada meta, pada
Makawe capu ya, pada makawe capu pada terkadang capu itu barisangan. Tapi luar biasa ibu-ibu ini. Papa teman-teman tuangi minta lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Saya tidak tahu apakah memang megawi bapak ibu-ibu sih bapak-bapak sehingga ini. Tapi mudah-mudahan tidak. Memang motivasinya ibu-ibu untuk beribadah luar biasa. Ya, mari manfaatkan. Kita perbaiki, kita optimalkan ini untuk menunggu satu malam. Yakin karena Al-Quran yang mengatakan itu. Tanassalul malaikatu war-ruh, bahwa akan turun malaikat pada satu malam. Apa yang dibawa itu adalah famase, hikmah. Kenapa? Karena Al-Quran yang tertulis sudah cukup turun pada saat Rasulullah yang sekarang 114 ayat surah. Apa yang turun di dalam setiap tahun turun itu yang kita tunggu adalah hikmahnya famasena fa Allah Ta'ala. Itu yang dibawa oleh nanti malaikat yang akan diisi jiwanya, yang sempat mensucikan jiwanya. Akan dipilih oleh malaikat. Mudah-mudahan jamaah masjid Nurul Ijtihad ini akan terpilih oleh malaikat untuk diisi famase di dalam dirinya yang akan menata hidupnya untuk melanjutkan lagi perjalanan hidup, dan kita semua menggenggam ketakwaan sebagai luaran dari Ramadan, sebagai tiket nanti untuk selamat di dunia wal akhirah. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kadang pun aku kesalah. Wallahu muwaffiq wa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.